Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Pembahasan kemarin penjelasan tentang orang yang mencintai dunia melebihi kebutuhannya, hajatnya, maka akan membawa bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Kemarin sampai kepada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibna Adam, wahai manusia, Ibna Adam, tafarrau li ibadati, fokuslah kalian untuk beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ghinan, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan atau kekayaan. Wa asuddu fakraka, dan aku akan menutup kefakiranmu sehingga dia tidak merasa kurang terus, tapi merasa cukup, yang disebut dengan qanaah. Wa illa taf'al, kalau kamu tidak melakukannya, mala'tu yadaika, aku akan penuhi kedua tanganmu, sulan, dengan kesibukan. Sibuk, banyak kesibukannya. Itu bagi orang yang tidak fokus di dalam beribadah. Walam asudda, dan aku tidak akan menutup fakroka, kefakiranmu. Kamu terus kurang, sibuk terus. Itu akibat dari tidak memusatkan. Tafarruk ini menghabiskan pikiran, tenaga untuk beribadah kepadaku. Sehingga walaupun dia kerja, itu bisa ibadah. Nah, wahada aidan, ini juga min anwa'il adab, termasuk dari jenis azab. Apa di sini Allah katakan, wa huwa istighalul qalbi wal badan, yaitu sibuknya hati dan sibuknya badan, bitahammuli angkadid dunya, dengan menanggung beban beratnya dunia, wa muharabati ahliha iya, dan perlawanan ahli dunia kepadanya, karena setiap kenikmatan itu mahsud. Rasulullah bersabda, an-nikmatu mahsud, setiap kenikmatan itu mahsud. Mahsud itu diirii, didengki orang. Kalau orang punya nikmat, mesti banyak orang yang dengki. Wa muqasatu mu'adatihim, dan kerasnya permusuhan para ahli dunia. Kama qala ba'dus salaf, seperti yang dikatakan sebagian ulama salaf, man ahabbat dunia, barang siapa yang cinta dunia atau lebih mencintai dunia dari akhirat, falyutin nafsahu, maka kuatkan jiwanya, ala tahammulil masaib, untuk menanggung bebannya atau beratnya musibah-musibah. Artinya pecinta dunia itu
mesti akan mengalami banyak musibah. Maka harus dikuatkan jiwanya. Wa muhibbud dunya la yanfakka min salasin. Para pecinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 perkara. Dan ketiganya ini bukan baik. Hammun lazimun, kegelisahan yang terus-menerus. Wa ta'mun daimun, capek yang terus-menerus. Wa hasratun la tanqadi, atau wasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak berakhir. 3, semuanya jelek ya, yang dialami oleh orang-orang yang lebih mencintai dunia dari akhiratnya. Wadzalika anna mahabbaha, hal itu karena para pecinta dunia itu la yanalu minha syai'an, tidak akan mendapati atau tidak memperoleh sesuatu dari dunia, illa tamahat nafsahu ila ma fawqaha, kecuali dia ingin lagi, jiwanya itu ingin untuk mendapatkan kepada yang lebih lagi. Misalnya dapat HP yang harga 1 juta, dia ingin yang lebih mahal lagi. Terus kendaraan juga, punya mobil yang 200 juta, mesti ingin yang 300. Begitu. Kama fil hadits sahih, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau kana libni Adam, kalau Bani Adam itu wadian, mempunyai 2 lembah, min malin, harta, la yabtagi la labtago lahuma salisan, pasti dia ingin lagi lembah yang ketiga. Nah, waqad masala Isa alaihi salam, Isa alaihi salam Nabiullah telah mempermisalkan Ibnu Maryam bahwa muhibbud dunya, orang pecinta dunia itu dipermisalkan dengan bisaribil khamri, dengan peminum khamar, orang mabuk. Bagaimana pemabuk itu? Kullamasdada syarban izdada atsyan, akan bertambah hausnya. Minum seloki ingin yang kedua, begitu seterusnya. Nah, sudah punya rumah, ingin lagi rumah lagi. Begitu, tidak ada hentinya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Berhentinya kalau mulutnya sudah berisi tanah. Di mana itu? Di alam barzah. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya, Al-Imam Ibnu Abi Dunya menyebutkan Annal Hasan Al-Basri, bahwasanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini imam tabi'in, ya. Kataba ila Umar ibni Abdul Aziz, menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah, ya, masa beliau. Amma ba'du, kata beliau, fa inna dunya daru dha'nin. Dunia, sesungguhnya dunia itu negeri yang selalu goncang,
kayak ombak gitu. Tidak ada tenangnya. Laisat bidari iqamatin, bukan negeri yang tetap iqamah, diam. Innama unzila ilaiha Adam, dunia ini tempat diturunkannya Adam alaihissalam, ukubatan, karena sebagai hukuman. Nah, bukan tempat peristirahatan, ya. Atas pelanggarannya makan buah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal cuma sekali, ya. Cuma sekali, tapi hukumannya ini menimpa seluruh keturunannya juga. Nah, bagaimana orang yang terus mengulang-ulang berbuat maksiat kepada Allah? Fahdharha, maka hati-hati, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Fa inna zat, karena yang dikatakan berbekal di dunia untuk akhirat, ya, tarkuha, dengan cara meninggalkan dunia. Kan oleh Allah dikatakan fasdadu, kata Allah, maka berbekallah untuk akhiratmu. Fa inna khairaz zati at-taqwa, karena sebaik-baik bekal untuk akhirat adalah takwa. Kata Imam Hasan al-Basri, untuk bisa mengumpulkan bekal takwa di dunia dengan cara apa? Meninggalkan dunia. Tidak sibuk dengan dunia, malah sedikit nanti bekalnya. Wal ghina, orang kaya, fiha, di dunia ini, fakruha, dengan cara apa? Memfakirkan diri di dunia, tidak sibuk dengan urusan dunia. Nah, laha, karena dunia, fi kulli hinin qatilun, karena dunia setiap waktu orang itu saling membunuh. Tudhallu man a'azzaha, akan dihinakan orang yang memuliakan dunia, ya. Wa tafqaru man jama'aha, dan akan difakirkan, merasa kurang terus, man jama'aha, orang yang mengumpulkan dunia. Juga pernah dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika ada sahabat lain bertanya, minta wejangan tentang bagaimana dunia ini, bagaimana sih dunia itu. Kemudian Ali mengatakan, minta yang singkat apa yang panjang? Yang singkat saja. Kata beliau, halaluhu hisabun wa haramuhu azabun wa jama'aha man la aqla lahu. Dikumpulkan orang yang tidak punya akal. Pripun, Pak Gun? Apa pendek nih? Halaluha hisabun, terus halaluha hisabun wa haramuha azabun wa jama'aha man la aqla lahu. Dikumpulkan dunia itu oleh orang yang tidak punya akal. Hanya kalau orang akalnya bagus, itu akan sibuk mengumpulkan bekal akhirat. Sekarang kebanyakan orang sibuknya mengumpulkan bekal dunia, itu berarti nilai akalnya rendah, walaupun IQ-nya tinggi, ya. Karena akal dan kecerdasan itu sendiri-sendiri, beda.
Belum tentu orang cerdas itu berakal. Seperti firman Allah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Apakah kamu suruh orang berbuat baik, kamu lupakan dirimu sendiri, apa kamu tidak berakal? Ya, dunia itu kasumi. Sum itu racun. Dunia itu seperti racun. Ya'kuluhu man la ya'rifu, akan memakannya. Ya'kuluhu, akan dimakan racun ini. Man la ya'rifuhu, oleh orang yang tidak mengerti, tidak mengenali dunia. Atau bisa dibalik artinya akan memakan orang yang tidak mengenali dunia itu. Dan kebanyakan orang mati pun karena makanan. Karena makan yang buahnya sampai berbagai penyakit ada di dalam dirinya. Kalau ingin rinci pembahasan masalah ini bisa dilihat di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Ketika beliau membahas hadis ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnin. Tidaklah Bani Adam itu memenuhi kantong yang lebih jelek daripada perut. Jadi manusia memenuhi kantong yang lebih jelek, yang paling jelek adalah memenuhi perutnya. Semua ingin dimakan. Maka hendaknya Bani Adam itu makan liukim nasol bahu, sekedar untuk menegakkan punggungnya. Itu standar Islam makan. Kalau tidak itu menjadi racun. Kalau nggak percaya dilihat di rumah sakit, silakan didata sendiri. 90% dari penghuni rumah sakit yang kena penyakit dalam itu sebabnya karena makan, pola makan yang tidak benar. Jadi kata beliau, dunia itu kasumi, seperti racun. Ya'kuluhu man la ya'rifu, racun yang memakan orang yang tidak mengenalinya. Kalau orang ngerti dunia, dia ngambil tadi hajatnya saja. Ini kan babnya mengambil dunia di atas hajatnya. Bahkan orang-orang salaf, pola makannya itu, beliau itu orang-orang salaf kalau makan berhenti sebelum kenyang. Artinya berhenti sebelum kenyang itu masih nafsu makannya tinggi. Sehingga kondisi nafsu makan masih tinggi sudah berhenti. Nah, yang seperti itu badannya tenang, enteng. Tidak seperti orang-orang akhir berhenti kalau badannya sudah tersiksa, bangun berat. Nah, sudah menahan, sudah ngantuk, ya. Wa huwa hatfuhu, maka inilah yang membunuh daripada orang yang dimakan oleh racun tadi. Fakun, maka jadilah fiha, kamu di dunia itu kal mudawi, seperti orang yang mengobati jarahahu, lukanya. Yahtami qalilan, panas sebentar. Ya Pak Gun, panas sebentar namanya obat. Ya. Atau badannya luka dikasih betadin, itu kan panas. Walaupun dikasih madu manis, tapi kalau sudah kena luka itu lukanya panas. Madunya terasa panas. Jadi di dunia ini harus seperti itu, siap menjadikan dirinya itu panas-panas, berpanas-panas. Bukan panas-panas gak pulang-pulang dari Tegalan ngurusi pacul. Gitu ya.
Atau bangun sampai gak dengar azan, tukang-tukang gak kedengar azan. Nah, bukan itu yang dimaksud. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang mengobati lukanya. Panas sebentar, mukhafata ma yakrahu tawilan. Karena takut panasnya yang lama. Di mana itu? Di neraka, naudzubillah. Jatuhnya saja 70 tahun. Padahal dia hidupnya cuma 60 tahun. Ya. Kemudian nyampe di dasar neraka, apa kemudian istirahat? Dibawa rumah sakit, diobati, tidak ada. Tapi menuju siksa yang lebih berat lagi. Nauzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari nerakanya. Wa yasbiru ala siddatid dawa, dan hendaknya bersabar. Di dunia ini hendaknya sabar. Makanya orang sampai ke surga itu kalau sabar. Kata malaikat ketika menyambut orang yang masuk surga, udkhulu bisalam bima sabartum. Masuklah engkau ke surga dengan penuh keselamatan bima sabartum. Yang kamu bisa masuk surga itu baknya itu namanya bak sababiyah. Disebabkan karena kamu di dunia dulu sabar. Sabar apa? Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dengan takdir Allah yang tidak enak. Wa yasbiru ala siddati dawa, bersabar dengan kerasnya obat. Mukhafata tulul bala, karena untuk menghindari lamanya bala akhirat. Nah, akhirat dimulai dari siksa kubur. Siksa kubur lamanya tidak tahu, bisa ratusan tahun, ribuan tahun di alam kubur sejak mati. Belum lagi di padang mahsyar 50.000 tahun, 50.000 tahun. Berapa umur kita di dunia? 50.000 tahun di bawah terik matahari. Itu bagi orang beriman untuk membersihkan. Nah, belum lagi ke nerakanya. Yang paling ringan mungkin di neraka itu azab kubur. Yang kata Rasulullah, bukakan pintu neraka sehingga dia merasakan siksa neraka, panasnya neraka. Itu di alam kubur. Sempitkan kuburnya sampai remuk tulang-tulangnya. Kemudian datang pemukul, penyiksa di alam kubur itu. Tiap pagi dan sore. Fiyadihi mirzabah. Yang di tangan penyiksa itu ada cambuk. Walau kalau dipukulkan, idza yudrabul jabal, kalau dipukulkan ke gunung, kana turaba, maka gunung itu akan luluh lantah menjadi debu. Karena kerasnya pukulan penyiksa kubur ini. Wayadribu darbatan, maka dipukullah orang-orang yang tidak sabar di dunia itu. Dipukullah darbatan dengan satu pukulan, wayasifu sihatan. Kemudian dia menjerit sekeras-kerasnya dan tidak mati. Menjerit sekeras-kerasnya. Alladzi yasma'u kullu syai'in, yang bisa didengar segala sesuatu, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Kenapa manusia dan jin tidak mendengar azab kubur? Rasulullah menjelaskan di hadis lain, laula alla tadafanu, kalau kalian tidak saling mengubur, lada'autullaha, pasti aku akan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, an yasma'akum adzabal qabri, agar Allah memperdengarkan pada kalian azab kubur. Karena kalau mendengar azab kubur, orang itu tidak bisa mengubur saudaranya, pingsan.
Bagaimana pingsan, saudaranya nggak terkubur. Nah, saking kerasnya. Tapi kan hadis ini menjelaskan tentang dahsyatnya, kerasnya siksa kubur. Ini yang dikhawatirkan, maka dibutuhkan kesabaran meninggalkan dunia, sibuk fokus dengan urusan akhirat. Fahdar, hati-hati, hadidar dengan negeri ini, negeri dunia ini. Al-Gharrarah, negeri ini Gharrarah, Gharrarah ini penuh tipuan. Sementara manusia itu kayak laron. Laron itu kalau keluar dari lubangnya, dia cari cahaya, cari api. Nggak tahu kalau api itu akan membakar dirinya. Kalian itu seperti laron, kata Rasulullah, yang selalu ingin mendekati ke api. Kemudian aku pegangi pinggang kalian. Itu pun terus selalu lepas. Karena kuatnya tarikan api pada diri kalian. Itu nafsu, ya. Al-khida'atu al-khayalatu. Dunia itu tipuan. Khada'ah ini juga, khida'ah ini juga tipuan. Al-khayalah penuh khayalan. Kayak orang, kayak apa, ada di padang pasir, diterik matahari, itu seakan-akan melihat air di kejauhan. Yang kita sebut dengan apa? Fata Morgana. Nah, begitu didekati, tidak ada. Dunia itu seperti itu. Khayala. Nah. Allati qad tazayyanat bi khat'iha. Yang dunia itu sungguh dia telah menghiasi diri. Dunia itu menghiasi diri. Sehingga banyak orang tertipu. Ya, bihit iha atau bihot iha untuk menipu. Dia berhias. Sehingga kata Rasulullah, ad-dunya hulwun wa hudratun. Dunia itu manis dan hijau. Nah, orang itu banyak tertarik. Kalau di ayatnya Allah katakan, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Wa fatanat bighururiha, dan dia memfitnah dengan banyak menipu. Dia bilang saya di sini di Jakarta sana, begitu didatangi Jakarta, oh saya sudah di Surabaya. Didatangi ke Surabaya, oh saya sudah di Malang. Begitu habis tenaga, uang, tenaga, waktu. Waqtallat bi amaliha, dan akan banyak menyiksa dengan memikirkan. Amal itu panjang angan-angan. Wa tasawwafat, dan akan meresahkan li khattabiha, bagi orang-orang yang sibuk memperbincangkan dunia. Fa'asbahat atau fa'asbahta kal arusi al-majluwah. Nah, kamu itu nanti akan, maka dunia itu seperti arus. Arus itu pengantin. Nah, yang orang banyak tertarik padanya, namanya manten, dipacai ya. Manten kalau udah macak, dia paling menarik daripada yang lainnya. Wal uyunu ilaiha nazirah. Jadi dunia itu saking menipunya, untuk menipu orang, kata beliau seperti arus, seperti pengantin. Jarang orang yang tidak ingin dunia, mesti orang kepingin dunia ya. Wal uyunu ilaiha nadhira, maka mata-mata kepada dunia itu memandangnya.
Wal qulubu alaiha wahilah. Demikian juga hati-hati condong pada dunia. Wan nufusu dan jiwa-jiwa laha pada pengantin tadi asyikoh, asyik. Nah, jiwanya asyik. Ada azan, ya dengar. Karena asik, ada yang asik dengan kelompoknya, di ladang. Kalau di sini sama kopi, tes, apa yang di ladangnya asik sampai tidak dengar azan. Padahal di azan itu disebutkan hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Bagaimana menuju sampai kepada kebahagiaan? Tadi dengan memenuhi seruan Allah, sholat. Hayya 'alas sholat. Ayo sholat. Supaya apa sholat? Hayya 'alal falah. Supaya bahagia. Tapi karena lagi asik sama mantan, yaitu dunia, wahia li azwajiha, maka dunia itu dengan suaminya. Jadi pecinta dunia itu disebut suami dari dunia oleh beliau Al-Imam Hasan Al-Basri. Para pecinta dunia itu disamakan dengan suami. Wa yali asbajiha kulliha qatilah. Padahal dunia itu terhadap suaminya semuanya, semua suami qatilah, dia akan membunuh. Ya akan membunuh. Hati-hati, ini kayak nenek tua kuat tapi manja gitu ya. Yang orang iso pandangan ke sana semua, hatinya condong, jiwanya asik, dia siap untuk dibunuh. Fa'asikun laha qad yudhira minha bihajatihi. Maka orang yang asik, ya, itu bisa dikuasai dengan merasa butuh padanya. Baltarra wa togo, maka dia tertipu, bahkan togo. Togo itu sudah 12 melebihi, itu tertipu. Artinya orang itu dikatakan tertipu dengan dunia ketika mengambil dunia melebihi batasannya. Jadi imam-imam ahli sunnah itu membahas batasannya apa. Bisa dilihat di dalam kitab Az-Zuhud, kitab Az-Zuhdu. Banyak imam yang menulis kitab Zuhud. Imam Ahmad Ibn Hanbal punya, sebelumnya juga ada Al-Imam Ibnu Mubarak punya kitab Az-Zuhud. Di sana dibahas kebutuhan itu. Kalau makan tadi bisa menegakkan punggungnya. Kalau terpaksa karena nafsu makannya tinggi, kata Rasul, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Kebutuhan ini. Melebihi itu dibahas di situ. Dibawakan kaul-kaul ulama, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram dan bahaya. Nah, bahayanya apa? Mengundang berbagai penyakit dalam. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab menukil di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kalau kalian tanya kebanyakan penghuni kubur apa sebab kematiannya, mereka akan menjawab at-tuqom. Tuqom itu kenyang. Jadi karena lemahnya manusia menahan nafsu makan. Wa nasyal mi'at, dan dunia itu karena dunia itu menyebabkan orangnya melupakan al-ma'ad. Ma'ad itu hari akhir. Sudah mau sekarat, sudah mati, mau mati baru dia
sadar, minta kepada Allah, ya Allah, tundahlah walaupun sebentar saja kematianku. Minta apa kepada Allah? Selama di dunia dia habiskan mengumpulkan dunia. Kita lihat coba ya di surat As-Sajdah. Kalau nggak salah ayat 24. Surat As bukan 24 ya. Saya cari dulu. Ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim." Jika sekiranya kamu melihat, orang dunia ini melihat siapa? Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Nah, kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami," kalau di ayatnya, "Rabbana absorna," kami telah melihat hakikat kiamat. Di sini ya artinya yang kami ingkari atau kami yakin ya, kami melihat. Wasami'na, dan kami dengar. Farji'na, maka kembalikan kami kemana? Ke dunia. Untuk apa? Na'mal sholihan. Inna muqinun, karena kami sesungguhnya yakin. Nah, dia sudah melihat, sudah mendengar, dan kami yakin. Nah, tapi di ayat lain oleh Allah dikatakan, sesungguhnya perkataan kami yakin ini dia dusta. Kalau yakin, dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kiamat. Tapi di sini dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Bukan untuk kerja. Dijawab oleh Allah, kalian dusta. Kalau kalian dikembalikan, kalian balik lagi. Nah, kambuh lagi ya. Fasaghala biha lubbuhu. Maka dunia itu karena tadi kisahnya tadi orang yang tertipu dengan dunia yang katanya kayak pengantin, semua mata menuju ke pengantinnya itu, semua hati condong, jiwa asik. Nah, sampai karena asiknya melihat pengantin itu, dia lupa akhirat. Nah, itu sifat jelek dari dunia, bisa menipu, melalaikan tentang akhirat. Fasaghala biha lubbuha. Maka dunia itu akan menyibukkan hatinya. Nah, dunia itu menyibukkan hatinya. Ini kalau dunia masuk di hati. Makanya para ulama bilang, dunia itu jangan masukkan hati, cukup di saku. Paling lama ya, paling banter di pikiran, ya di otak.
Jangan sampai masuk hatinya. Nah, karena nanti hatinya sibuk dengan urusan dunia. Hatta zallat, sampai dunia itu zallat anha qadamahu, menggelincirkan kakinya. Nah, toleh. Nah, karena pada diri manusia ada yang namanya syahwat yang merayu sana sini, syahwat. Dan itu penyakit hati itu dua, syubhat dan syahwat. Kalau syahwat ini kecondongan pada dunia, cinta pada dunia. Nanti kan Siratal Mustaqim itu ada dua, ada yang di dunia yaitu Al-Quran dan Sunnah, ada nanti di mahsyar. Orang itu bisa sampai ke surga harus melewati Sirat, jembatan yang membentang di atas jahanam, yang kata Rasulullah lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut, dan gelap kondisinya. Belum lagi di sana dibutuhkan untuk bisa melewati ini, dibutuhkan dua hal. Pertama, dibutuhkan cahaya. Lah cahaya itu dari mana? Dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka Al-Quran dan Sunnah itu diterangkan dalam banyak ayat, itu cahaya. Wa ja'alna lahu nuron yamshi bihi finnas. Allah katakan dalam surat Al-An'am 122. Kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Maka cahaya itu juga ada yang redup, ada yang terang, akan yang lebih terang. Nah, di jembatan itu ada yang namanya kalalib, penyambar-penyambar. Yang kalau orang itu tidak kokoh di atas jembatan dan jembatannya tidak nampak terang, sangat besar kemungkinannya kena sambar itu. Nah, supaya selamat dari sambaran di dunia ini, di dalam kita menjalankan Al-Quran dan Sunnah, harus kokoh, jangan mudah terpengaruh sambaran. Tadi apa? Syahwat tadi, rayuan syahwat, nafsu. Nah, dan harus semangat, kenceng, supaya nanti di akhirat juga kenceng. Maka orang di melewati jembatan itu tergantung kondisi dunia. Yang lemot, ya. Yang cepat, ya cepat. Yang paling cepat seperti kedipan mata. Di bawahnya seperti kilat. Di bawahnya lagi seperti kuda kencang yang lari. Dan seterusnya, ada yang merangkak, ada yang tergantung dari cahayanya. Banyak yang berguguran jatuh, na'udzubillah. Bahkan kata Rasulullah, ada orang yang cahayanya itu hanya di ujung jempol kakinya. Mungkin ngajinya jarang sekali, ya. Di ujung jempolnya itu pun, kata Rasul, hilang. Muncul lagi. Hilang lagi. Muncul lagi. Nah, hilang kemana? Ya sibuk, ya. Kemudian muncul lagi, baru berjalan. Setelah muncul, jalan lagi. Nah. Fa'azumat alaiha nadamatuhu. Kalau sudah tergelincir karena rayuan-rayuan dunia tadi, maka akan azumat. Azumat itu membesar, agung, azim. Maka akan besar dia nadamatuhu, penyesalannya. Dan penyesalan itu nanti, walaupun orang sebaik-baiknya di dunia akan menyesal. Kenapa dulu saya tidak mengucapkan Alhamdulillah, satu kata saja. Apalagi kalau sampai timbangan amalnya sama, baik dan buruknya. Wa surat hasratuhu, dan banyak kerugiannya. Ini surat ya, nasihat dari Hasan Al-Basri kepada
Amirul Mukminin, yang dinasihati presidennya malah. Wajtama'at alaihi sakaratul maut wa alamahu, dan akan terkumpul penyesalan dan kerugiannya itu nanti terasa ketika mengalami sakaratul maut. Wasaratul faut, dia akan banyak merugi berupa terluputnya dari kebaikan-kebaikan. Makanya orang cerdas itu, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu yang pandai jaga waktunya, jangan sampai ada waktu terluput, terlewat dari ubudiyah, dari ibadah kepada Allah. Karena Allah memang menciptakan manusia itu untuk beribadah. Jangan ada waktu yang terluput, terlewat. Kalau capek tidur, tidurnya pun ibadah. Kalau tidur untuk mengumpulkan tenaga, supaya tenaganya dipakai untuk kebaikan. Wa asikun lam yanal minha baghiyatahu. Orang yang asik dengan dunia itu tidak akan mencapai keinginannya. Sampai mati pun dia belum merasakan nikmatnya, puasnya, tenangnya jiwa, bahagianya. Sekaya-kayanya pun. Bahkan banyak kita dengar berita orang terkaya bunuh diri. Ya, kenapa? Orang biasanya kalau cerita orang-orang sukses itu di Jepang. Orang-orang sukses itu Jepang. Tapi malah yang terbanyak orang bunuh diri itu di Jepang. Fa'asa biwusratihi, maka orang yang asik dengan dunia itu akan hidup dengan penuh keresahan, gelisah. Yang miskin, orang iman miskin, heran. Dia kan sudah banyak, semua hartanya sudah melimpah, semua yang diinginkan oleh nafsunya bisa dituruti. Tapi hidupnya gelisah, nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan, nggak ada sakinah, nggak ada mutmainnah, nggak ada. Karena memang ketenangan jiwa itu taufik, hidayah dari Allah, karunia dari Allah. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang di hatinya penuh iman dan takwa. Allah berfirman, "Waman yurid an dzikrihi, waman a'rada an dzikrihi, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka dia akan merasakan kehidupan yang gelisah." Kita lihat saja ayatnya ya, surat Toha 124 ya. Surah Toha Waman a'rada, barang siapa yang berpaling an dzikri dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit, gelisah, resah, sempit. Padahal rumahnya luas ya, bahkan di mana-mana. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan nanti pada hari kiamat kondisi buta. Qala, maka orang itu komplain pada Allah, Rabbi, kenapa ya Tuhanku,
Lima hasartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan kami kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal saya dulu melihat di dunia itu. Nah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami dulu di dunia memberikan kamu Al-Qur'an, fanasitaha, tapi kamu lupakan Al-Qur'an. Kamu tidak baca, tidak mempelajari, tidak mengamalkan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka alasannya hari ini kamu dilupakan. Nah, wa dhahaba bikaddihi, dia akan pergi dengan penuh kesusahan, kemana-mana dia susah. Maunya untuk menghilangkan keresahannya, dia keliling, melancong. Dihabiskan hartanya kemana-mana. Walam yudrik minha ma talaba, dan sudah sampai kemana-mana, ada yang tidur di pantai-pantai, di gua-gua. Lam yudrik minha ma talaba, dia tidak mendapati apa yang diinginkan. Apa tadi yang diinginkan? Ketenangan dan kebahagiaan. Padahal itu hanya ada, ketenangan itu buah dari mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Nah, walam tastarih nafsuhu minat ta'ab. Walaupun orang terkaya, jiwanya tidak bisa istirahat minat ta'abi, dari ta'ab. Ta'ab itu capek. Fakharaja, maka orang itu keluar biwairi zat, keluar dari dunia belum sempat mengumpulkan zat. Zat itu bekal akhirat. Nah, waqadama ala ghairi mihad, dia maju ke alam akhirat tanpa persiapan. Kalau sudah mau mati saya, tapi biasanya umur 50 ke atas kalau ketemu ditanya penyakit terus yang dibicarakan. Ya banyak penyakit. Mau jalan ke sana sudah beliau sudah lemah. Fakun asarru ma takunu fiha ahdar ma takunu laha, maka jadilah kamu termasuk orang yang bisa mengambil pelajaran. Jadi orang yang bisa mengambil pelajaran dari kondisi dunia. Wa inna sahibat dunia, karena ahli dunia, kulluha atau kullaha, itma'anna minha ila sururin, kalau toh ahli dunia itu merasakan ketenangan, itu hanya menunda atau memindah kepada suatu yang atau kejelekan yang tertunda padanya. Kalau sampai masuk ke alam akhirat belum ada bekalnya. Wasalar roha'u minha bil bala, demikian roho, kelapangan di dunia, kelonggaran di dunia itu akan berganti dengan bala. Waju ilal baqa'u biha ilal fana,
Kemudian yang akhirat dijadikan yang fana, dikira nanti akhirat itu akan berakhir. Suruha, kesenangan dunia itu, sesenang-senangnya dunia, sebahagia-bahagianya di dunia, masyubun bil hazan, masih dicampuri oleh kesedihan. Senang-senangnya dunia masih ada campuran sedih. Wa amaniha kadhibah, amani itu angan-angan. Angan-angan tentang angan-angan dunia itu kadhibah. Kadhibah itu goro, dusta. Apalagi masa muda, idealismenya, keinginannya yang disebut amani, angan-angannya. Saya nanti ingin ini, ingin itu. Rumah saya nanti kayak gini, ya, istri saya nanti 4, nah, anak saya nanti banyak, kendaraan masing-masing anak punya mobil sendiri. Itu apa namanya? Amani. Kata beliau apa itu? Kadhibah. Wa analuha batilah, amal itu angan, pikiran. Hanya akal otak yang Allah karuniakan itu jangan terlalu diforsir untuk urusan dunia, karena dunia itu sudah dicatat sebelum kita lahir. Walaupun kita tidak memikirkannya, itu akan datang. Bukan berarti berpangku tangan, terus memaksimalkan usaha. Wasofha kadarun, sofwan itu artinya bersih. Sak bersih-bersihnya dunia itu kadarun, masih ada kotornya. Beli mobil dicelong, sudah ditutupi pakai penutup, itu masih masuk aja debu, kotoran-kotoran. Itu dunia, kata Imam Ahmad. Walaupun kamu sudah pakaian bersih, putih, tidak ada noda sama sekali, tapi dengan kamu pakai jalan, sementara di jalan itu ya macam-macam, ada becek, ada debu. Begitu dunia itu, kecuali di akhirat tidak ada debu, tidak ada kotor. Sak jernih-jernihnya dunia kadarun. Wa aisuha, dan hidupnya di dunia, namanya hidup di dunia ini nakatun, nakat, masih disertai dengan tidak enak. Maka dunia ini banyak tidak enak yang sebentar mulai itu aduh jati. Walau kana rabbuna lam yakhbar, kalau sekiranya Rob kita tidak mengabari, anha khobaron. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabari kita tentang tadi itu nilai keadaan dunia, walam yadrib laha mathalan, dan Allah tidak membuatkan permisalan, sudah cukup ya khobar tentang dunia itu. Banyak ayat, dan Allah bermisalkan dunia itu di dalam banyak ayat, seperti air hujan, kemudian menumbuhkan tumbuhan, kemudian tumbuhan hijau, kemudian dunia seperti itu di dalam banyak ayat. Kalau sekiranya Allah tidak mengabarkan, lakanat qad aiqadat an-naimu, sungguh akan menggugah atau membangunkan an-naim, orang yang tidur. Kebanyakan orang itu kondisi di dunia ini tidur. Maksudnya tidur itu lalai dari maksud diciptakannya. Bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah, dia malah lalai dari itu, dari
maksud diciptakan. Maka oleh Allah selalu dipanggil 5 kali. Oleh Allah dipanggil itu maksudnya dipanggil itu mudhari. Sehingga Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, beliau membuat judul bab al-yaqdah. Yaqdah itu bangun. Bagaimana Allah membangunkan? Dengan diperintahkan umat Islam untuk membaca hayya 'alal falah. Ayo bangun menuju kebahagiaan. Itu seruan membangunkan orang dari tidur, dari lalainya hati. Hati lalai dari maksud dia diciptakannya. Kemudian kebanyakan orang tidak dengar karena asik sama kebunnya, asik sama kerjaannya. Nah, dan ada orang yang diberi taufik, diberi hidayah, sadar, bangun. Namanya bangun, sadar ya, karena dipanggil hayya 'alal falah. Nah, oh iya, saya dicipta kita ini sedang berjalan menuju Allah melalui detik-detik itu. Jadi detik-detik ini, kita ini adalah kumpulan waktu, kumpulan masa yang digerogoti, dikurangi oleh detik-detik itu. Padahal setiap detiknya akan ditanya oleh Allah. Karena setiap detik kita menggunakan nikmat dari Allah. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Nanti akan ditanya nafas-nafas kamu. Detik-detik kamu digunakan untuk apa umurmu? Orang itu tidak akan beranjak dari hadapan Allah. Kita berdiri di hadapan Allah tidak akan berpindah dari hadapan Allah sampai ditanya umurmu digunakan apa. Umurmu itu tadi detik-detik itu. Sampai ke tahun-tahun, sampai umurnya ditanya oleh Allah. Sadar dia. Sebagian sadar dengan panggilan hayya 'alal falah. Kita ini sedang berjalan menuju Allah. Maka ada yang sadar, segera dia menata niatnya. Sudah berapa nikmat Allah selama ini yang dia pakai, yang nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia segera bertobat kepada Allah, kemudian dia sadar menggunakan nikmat Allah tadi berupa waktu di jalan yang Allah ridhoi, maka dia pelajari agama Allah. Dia pelajari agama Allah, dia banyak menyesal, banyak istighfar, berusaha untuk bersihkan dirinya. Wa nabahat al-ghafilu fakaifa waqad ja'a minallahi fiha wa'idun. Bagaimana orang tidak sadar telah banyak ayat datang dari Allah yang berisi wa'idun nasihat, peringatan, mau'idhah. Wa anha zajirun, banyak ayat-ayat berisi zajir, peringatan-peringatan keras. Fama laha indallahi qadarun wala wazanun, bahwa dunia itu di sisi Allah, indallah, tidak ada dunia itu qadar itu nilai. Sampai kata Rasulullah, tidak ada nilainya dunia itu. Walaupun hanya seperti satu sayap nyamuk. Ya. Kalau ada nilainya dunia itu walaupun seperti satu sayap nyamuk, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir. Kalau manusia itu, kalau dunia itu ada nilainya. Bukan dunia itu nggak ada nilai. Wala wasnun, dan tidak ada timbangannya. Wala nadhara ilaiha, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada dunia itu mundu khalaqaha, semenjak Allah menciptakannya. Walaqad aradat
ala nabiyina, sungguh dunia itu pernah ditawarkan kepada nabi kita, bimafatihiha, dengan ditawarkan berupa kunci-kunci, wa khazainuha, dan khazanah itu perbendaharaan dunia. Kalau emas, di sana gudang-gudang emasnya di dunia ini. Kunci ada di Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi, "Utitu malam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi dengan pemberian yang tidak diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelumku. Nusirtu birra'bi, aku ditolong dengan ra'b. Wa utitu mafatihal ardi, atau mafatihal ardi, dan aku diberi oleh Allah mafatihul ard, kunci-kunci kekayaan dunia. Pernah ditawarkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa sikap Rasulullah? Nah, ketika diberi tawari kunci dunia, pripun Pak Gun, nek kula panjenengan. La yang kusuha indallahi janaha ba'udatin. Fasainuha la yang kusuha indallahi janaha ba'udatin. Maka tidak ada nilainya di sisi Allah walaupun seperti satu sayap nyamuk. Aba, maka Rasulullah aba itu enggan. Aba, maka Rasulullah enggan an yakbalaha, untuk menerima dunia itu. Karoha, dia tidak suka. Rasulullah tidak suka. Karoha itu makruh ya. An yuhibba ma lam ma abghada khaliquha. Beliau tidak suka mencintai apa-apa yang penciptanya saja tidak suka. Abghada itu benci. Ayurfa'u ma wuti'a malikuhu, atau kemudian dia menyanjung-nyanjung sesuatu yang dicampakkan oleh pemiliknya. Fazawa atau fazau ha anis salihina ikhtiaran, maka ditahan oleh Allah dunia itu dari orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang terpilih, tidak disibukkan oleh dunia, dijaga orang-orang saleh tertipu dari dunia. Dan sebaik-baik dunia kalau di tangan orang-orang soleh, seperti di tangannya Nabi Sulaiman, di tangannya Abu Bakar, Abdurrahman ibn Auf, ya. Karena tidak ada dari Utsman ibn Affan. Semua untuk akhirat. Wabasataha, dan Allah bentangkan dunia itu li'ada ini. Allah bentangkan, Allah buka dunia itu untuk musuh-musuh Allah. Iktiraran, sebagai tipuan. Fayadunnul maghrur biha al-muqtadar alaiha annahu akramaha. Tapi orang-orang yang tertipu di dunia ini mengira atau meyakini bahwa ketika dia lancar dunianya, walaupun akhirannya terbengkalai, dia mengira bahwa dia sedang dimuliakan oleh Allah. Wa nasiyama sana'allahu bi rasulihi hina shaddal hajar ala batnihi, sampai dia lupa apa yang Allah perbuat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengganjal perutnya dengan batu, saking laparnya ya.
Nah, ini sampai sini surat daripada Al Hasan Al Basri dan Imam Tabi'i ketika menasihati siapa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz tentang bahayanya dunia. Wa ahlu dunia dan ahli dunia. Dia juga mengatakan di tempat lain bukan sebagai lanjutan surat tadi. Kata beliau, inna qauman akramud dunya. Kata beliau, banyak kaum manusia itu memuliakan dunia. Fasalabathum alal husub, alal husubi. Kemudian dunia itu menyalip orang yang memuliakan dunia itu di kayu. Oleh dunia, orangnya itu disalib di atas kayu sehingga dia nggak bisa gerak. Atau di hadis lain Rasulullah mengatakan seperti orang yang kena duri, ya, kena duri kecil masuk di kakinya, dia nggak mampu mengeluarkan untuk melepaskan diri dari dunianya itu. Walaupun apa kerjanya? Fa'ahinuha, maka hinakanlah atau kuasailah dunia itu. Jangan kamu yang menguasai, yang dikuasai. Atau aturlah dunia itu, jangan kamu yang diatur. Fa'ahinuha, kata Hasan Al-Basri, kuasai dunia itu. Diatur dunia itu, jangan kamu yang diatur dunia, kamu yang dikuasai dunia. Fa'ahna'a, maka dunia itu akan hormat matakunu ida ahantumu, ketika kamu menguasai dunia. Kemudian juga ada perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i tentang wanita atau istri. Istri itu begitu kayak dunia. Kalau kata Imam Syafi'i, idza akramtum ahantumukum, kalau kamu muliakan, maka dia akan menghinakan kamu, meloncat. Nah, naik ke punggung, ya, ke atas. Jadi kalau kamu kuasai, dia akan memuliakan kamu. Meskipun aku. Nah, wa ahlu dunya wa usakuha a'lamu bima yuqasunahu minal adabi wa anwa'il alam fi talabiha. Dan ahli dunia, orang yang sudah lama berkecimpung dengan dunia, para pecinta dunia itu lebih tahu dari sekedar apa yang beliau sampaikan di sini. Nah, daripada beratnya menghadapi adab dunia, beratnya menghadapi siksaan dunia. Nah, kapan dunia menjadi siksaan bagi para pecintanya? Insyaallah akan kita bahas besok sore, insyaallah sempatnya. Kita akan bahas kapan dunia itu mampu menyiksa pecintanya dan kapan tidak mampu. Kalau kita inginkan, kita jangan diatur dunia lah, ya. Tapi kita harus mampu menguasai dunia sampai terluput dari banyak kebaikan-kebaikan akhirat. Kenapa? Urusan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat kita ini dengan bertulis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.